الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله بفضل الله ورحمته وبركاته وهدايته وتaufiqih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji keagungan kebesarannya, bahwasanya pada edisi Sayyidul Ayyam kali ini tertanggal 28 Jumadil Tsani 1447 Hijriah, Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir, kita masih dapat memenuhi panggilannya untuk hadir ke rumah Allah yang mulia di Masjid Al-Mustaqim. Alhamdulillah, dengan izin Allah masihlah kita diperkenankannya sampai pula pada waktu Jumat. Semoga pada waktu salat selanjutnya kita akan sampai lagi umur orang-orang terdahulu itu, orang-orang tua kita terdahulu, karena sudah kenal Islam, sudah mengenali Allah dan Rasulnya, karena diajarkan oleh junjungan yang mulia, yakni Sri Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang tentunya SAW senantiasa tersajikan untuk beliau. Kita pun menyampaikannya pula selalu sebagai bukti syukur kita kepada beliau, karena atas jasa beliau kita dapat mengenal Islam. Oleh karenanya orang tua dulu, salah satu manifestasi atau perwujudannya adalah suka mengatakan alhamdulillah kalau sudah sampai waktunya. Ketika azan sudah berkumandang, alhamdulillah sudah sampai waktu salat zuhur misalnya. Alhamdulillah sudah sampai waktu salat Jumat. Ketika sudah sampai waktu Jumat, sampai waktu zuhur, lantas beliau sepuh-sepuh kita mengumumkan lagi, mudah-mudahan sampai pula ke waktu asar. Dari asar, alhamdulillah sudah sampai waktu asar, mudah-mudahan sampai pula ke waktu maghrib. Itu orang-orang tua kita terdahulu. Maka prinsip beliau-beliau itu, di antara hal-hal yang harus ditunggu dan juga disyukuri ketika sampai adalah utamanya sholat.
Sekarang barangkali beberapa hari ke depan kita akan sampai ke bulan Rajab, Al-Ashru Al-Ba'atul Hurum, termasuk bulan 4 bulan yang diharamkan atau yang dihormati, yang mana kalau kita berbuat kebajikan pahala yang berlipat ganda, pun sebaliknya kalau kita berbuat dosa, dosanya pun juga berlipat ganda. Dan di bulan itu ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW yang populernya beliau membawa sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadikan kita ini menjadi orang ukurannya Islam atau bukan. Kita memikirkanlah hal ini. Yang penting ini adalah salat. Sehingga keluar sabda Rasulullah SAW, bainana wa bainahum as-salah. Wa man tarakaha muta'ammidan faqad kafara. Pembeda antara umat kami dengan umat selain kami adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir, dia telah keluar dari akidah Islam. Kenapa? Karena salat ini adalah urusan yang sangat penting, hal terpenting setelah syahadat. Rukun Islam yang kedua yang mencerminkan ciri bahwa kita ini muslim atau bukan. Tapi sayang seringkali peringatan Isra wal Mi'raj di mana-mana diselenggarakan. Tapi kalau boleh jujur, khatib amat sangat menyayangkan kebanyakan tidak meningkatkan iman takwa. Dalam khutbah Jumat ini juga khatib menyerukan untuk kita senantiasa meningkatkan iman takwa. Meningkatkan dengan sebenarnya keimanan dan ketakwaan. Kalau mungkin ada di antara kita yang masih bolong-bolong salatnya, segera tambal, segera laksanakan salat tepat waktu. Kalau masih ada yang terlambat, tepati waktunya. Kalau ada yang masih bolong-bolong salatnya tidak ditunaikan, segera laksanakan salat itu. Inilah para jemaah, kita harus pahami bahwa ternyata salat itu yang sangat penting. Cuma saya di saat Isra wal Mi'raj ini diperingati yang semestinya jadi jalan kita untuk lebih meningkatkan iman takwa. Salat yang tadinya tidak khusyuk menjadi lebih khusyuk karena mendapatkan petua, mendapatkan tausiah, mendapatkan wejangan-wejangan dari alim ulama, asatidz yang berangkat tentunya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi seiring dengan waktu berjalan, Isra wal Mi'raj lewat. Bahkan dalam hitungan jam, persiapan mungkin berbulan-bulan, keluar dana berjuta-juta hanya untuk sekedar mendatangkan ustaz yang belum pernah datang ke tempat itu. Dan nantinya ustaz tersebut isi dari kebanyakan tausiah atau ceramahnya bukanlah ilmu, barangkali ilmunya ada, tapi lebih banyaklah bercanda tawanya. Bukan tidak boleh, bercanda tawa itu boleh, tapi jadikan sebagai bumbu. Namun seringnya kebanyakan berceramah yang hadir, seringkali yang dihadirkan kebanyakan orang mencari bagaimana ramainya, bagaimana serunya. Bukan untuk ngajak berpikir, tapi ngajak tawa. Sehingga ketika peringatan Isra Mi'raj kadang sampai jam 10, 11, 12 malam, sampai Danau Ujung Palembang, berakhir kegiatan itu. Yang tertinggal di masjid-masjid hanyalah sampah-sampah bekas orang makan. Ilmu tidak nerap. Kalaupun ada yang ilmunya nerap, paling hanya beberapa golongan saja, beberapa gelintir saja yang masuk, yang menerima ilmu itu. Orangnya paling hanya sedikit yang menerima.
Selebihnya ketika subuh azan berkumandang, azan subuh berkumandang, ketika azan berkumandang itu yang malas sholat atau yang tidak biasa sholat kembali kepada kebiasaan semula. Memang malas sholat, memang tidak biasa sholat, tidak bisa masjid, tidak biasa ya. Tetap pemain inti yang masuk masjid. Jarang sekali kejadian ketika mendengarkan tausiah Isra wal Mi'raj, junjungan kita Sri Baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada tanggapan, oh bagus ini penceramahnya ya, mengena di hati. Saya juga yang tadinya tidak rajin sholat menjadi rajin sholat ini. Ingat dosa ketika dulu saya meninggalkan sholat, ketika dulu saya tidak tepat waktu sholat, ketika dulu saya tidak khusyuk dalam sholat. Ada perbaikan. Tidak seperti kebanyakan yang sudah terjadi sekarang. Ketika peringatan hari besar Islam apapun itu, orang yang tidak biasa ke masjid pun jadi ke masjid. Tapi sayangnya setelah peringatan berakhir, perubahan belum lagi ditemukan, saudara-saudara. Hal ini memprihatinkan kita semua, saudara. Dan inilah menjadi pemikiran khatib. Ustaznya dibayar berjuta-juta bukan untuk memberikan segudang ilmu yang dimilikinya. Paling ilmunya cuma sedikit yang diteteskan, selebihnya banyak canda tawa, Allah. Bukan tidak boleh, tapi orang kalau ceramah sudah kebanyakan canda tawa, yang diingat canda tawanya itu hanya guyonan, hanya hiburan semata. Dan pengen lihat wajah baru yang hadir, dibayarlah ratusan ribu bahkan berjuta-juta. Sungguh sangat disayangkan. Sedangkan ustaz yang ada, yang ustaz setempat, yang ada ustaz maqami di masjid tersebut, memberinya kita asal-asalan. Malah ada yang juga gratisan sama sekali. Inilah ciri-ciri akhir zaman. Makanya banyak bencana di mana-mana turun. Dan Allah mengancam dalam Al-Quran, wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah kamu waspada, hati-hati dengan azab siksa. Seumpamanya ada kalau ada banjir, longsor di Ranah Minangkabau, Sumatera Barat, di Aceh, di Tapanuli, Sumatera Utara. Yang terkena di sana itu bukan hanya orang-orang soleh saja, bukan cuma orang-orang salah saja, tapi juga orang-orang soleh. Tidak dipilih-pilih oleh Tuhan. Kalaupun ada yang dipilih, itu satu dua. Selebihnya mau yang salah, apalagi yang soleh, apalagi yang salah, semuanya kena habis dibabat oleh longsor kah, banjir kah, habis semuanya para jamaah. Maka kita yang diam di sini yang merasa aman, sebaiknya jangan merasa aman. Jangan sudah aman, saya sudah masuk masjid, biarlah anggota keluarga, biarlah sanak-sanak yang lain, biarlah jiran yang lain mau masuk mau tidak, itu urusan masing-masing. Ada kebiasaan satu keluarga yang menyatakan bahwa sholat itu tidak usah disuruh, itu urusan masing-masing. Padahal kita ini terikat dengan amal jamaah. Perintah berjamaah itu wajib. Ketika Tuhan menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah secara berjamaah, bersama-sama, dan jangan bercerai, jangan berpisah. Jangan terpisah-pisah. Ini adalah kenal wajib salat semuanya. Karena wajib kita melaksanakan ini. Kita dikenakan wajib. Bersatu itu betul-betul, kebersamaan itu betul-betul wajib. Maka kita saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr, saling mendakwahi, menasihati dalam kebenaran, saling mendakwahi, menasihati dalam kesabaran, itu wajib karena tidak sembarangan kita.
Beragama ini emang kalau kita merintahkan salah, ini urusan kebersamaan. Apalagi tuan-tuan, kita perlu perhatikan kita ini sebagai ikhwan, sebagai laki-laki tanggung jawabnya berat. Ketika dinyatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Kita ini bertanggung jawab setelah diijab kabulkan kita ini. Setelah serah terima, kita tanggung jawab sama istri kita. Bukan urusan makannya saja, bukan urusan pakaiannya saja, tapi urusan dosa-dosanya juga kita yang ditanyai Tuhan. Kita yang ditanyai, kenapa istri membuka aurat pas anak lahir? Kita yang ditanyai, kenapa anakmu yang ikhwan yang laki-laki tidak disuruh ke masjid? Kita semua diminta pertanggungjawaban berat kita. Pertanyaan untuk keluarga itu berat. Tidak bisa kita nanggungnya. Berat bukan main berat. Hendaknya cemaslah, khawatirlah kita tentang itu. Khawatirlah jemaah. Kita ini yang berat nanti sebagai kepala rumah tangga ini, sebagai imam di keluarga. Kita ini yang punya berat. Kenapa anakmu tidak sholat? Kenapa anakmu tak tutup aurat? Kenapa keluargamu tidak mau infak, sedekah, zakat? Kita semua yang kena. Sudahlah kita menanggung dosa sendiri yang begitu banyak, ditambah-tambah dengan kita menanggung dosa-dosa orang lain di keluarga kita. Wal'iyadzubillah. Inilah musibah. Makanya hati-hati, jaga diri, jaga keluarga, bahkan juga jaga sanak-sanak yang lain, tetangga-tetangga yang lain jaga. Jangan sampai murkanya Allah turun ke daerah kita, teman-teman. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Mungkin kita yang tengah aktif dalam urusan duniawi, oke, silakan. Tapi hendaknya akhirat harus lebih utamakan daripada yang namanya dunia panah ini. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.